balik lagi di channel gua. Nah, jadi hari ini pagi ini baru jadi ini jam 10-an nih, jam 10-an pas. Jadi hari ini rencana gua mau ke bengkel lagi nih boy, biasa seputaran perbaikan mobil. Nah, jadi di sini ada salah satu mobil customer gua, anjay, customer gua. Nah, jadi di sini ada salah satu mobil Honda Freed ya. Nah, jadi ini tahun berapa ya? Gue juga nggak ngeh, nantilah kita cek. Intinya di sini ada salah satu mobil Honda Freed yang kebetulan ada kendala. Apa nih kendalanya? Jadi di sini gue bakal ceritain dulu nih kendalanya. Jadi di sini tuh ada bunyi kretek 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 kretek. Nah, begitu dicek dari kaki-kaki, bukan, ternyata maksudnya dari roda atau dari ball joint, CP joint kayak gitu-gitu, ternyata bukan. Nah, jadi apa nih penyebab bunyi kretek kretek kreteknya itu? Nah, kadang kalau lagi diem nggak bunyi nih, tapi kalau lagi jalan, jangankan belok ya, nggak belok aja bunyi kretek 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 kayak gitu. Nah, jadi di sini mau rencana perbaikan rack steer. Nah, jadi kalau buat teman-teman mungkin ada mobilnya yang bunyi kretek kretek kayak gini, nanti bakal gua coba jalan ya. Mungkin kalau misalkan kedengeran ya syukur-syukur kedengeran bunyinya, tanda-tandanya, biar teman-teman bisa memahami juga kalau misalkan mobil kalian ada kendala yang sama seperti ini. Udah pasti, karena ini mobil yang keberapanya gitu. Gua aja udah berapa kali menghadapi hal-hal seperti ini, penyakit ini. Dulu dari mobil yang all new Corolla 2 kali tuh sama bunyi kretek-kretek ini, yaitu rack steer kena. Terus berikutnya mobil Yaris tahun 2015 tuh sama bunyinya kretek-kretek juga kayak gini, dan semuanya itu gua yang bawa ke bengkelnya. Nah, jadi ini mobil ke-5 berarti, keempat. Ini juga kayak gitu. Lah, lebih gampangnya sih kalau misalkan teman-teman mau ngecek lebih memastiin ya untuk masalah kendala bunyi kaki-kaki itu gampang sih. Maksudnya pengalaman gue tuh bawa ke tukang spuring nih guys. Kalau misalkan tukang spuring yang di Bekasi, teman-teman mungkin itu di SPD ban tuh rata-rata dia tuh boleh dibilang canggih banget gitu guys. Jadi cara pengecekannya tuh, dan enaknya di situ tuh, kenapa enaknya di SPD ban tuh, selain hasil spuringnya juga cakep, di situ tuh misalkan mobil kita nih ada kendala tapi kita mau spuring padahal ada keluhan nih kaki-kaki, di situ tuh nggak dikerjakan spuringnya tuh, tapi dia bantu cek dulu kan sebelum naik spuring, dicek dulu semua tuh, dicek. Kalau misalkan ada kendala ya dia bilangin, jadi ini kerusakannya ada ini, jadi nggak bisa di spuring, jadi harus diperbaiki dulu ini atau diganti dulu ininya. Contohnya mobil ini kemarin mau spuring, nah terus dicek sama dia, ternyata rack steer kena. Nah, jadi ditolak, jadi benerin dulu rack steernya, ataupun yang rusaknya ball joint misalkan, atau tirot. Nah, itu tetap sama mereka tuh nggak dikerjakan spuringnya. Lain sama tukang spuring yang salah satunya di Bekasi juga bisa gue sebutin ya. Tapi pengalaman gue kayak gitu. Udah tahu banyak kerusakan di kaki-kaki mobil gue dulu yang all new Corolla tuh, tapi spuringnya tetap dikerjakan guys. Dan setelah beres spuring baru dia bilang kalau ininya rusak, tapi spuringnya tetap dikerjakan. Jadi kita double, maksudnya kita bayar biaya spuring iya, hasilnya nggak ada sama sekali, nggak ada hasil cuy. Nah, kalau di SPD ban ini beda. Kalau misalkan ada yang rusak dari kaki-kaki ya kita harus benerin dulu, baru boleh dibawa spuring lagi ke situ. Enaknya tuh gitu. Nah, jadi ini juga rack steernya kena nih. Jadi sorry, barusan denger gak sih? Nah, kan ada bunyi tek tek. Nah,
Ini kenceng banget soalnya bunyinya. Mudah-mudahan kedengeran nih sama teman-teman semua nih. Nah balik lagi, kalau yang di SPD ban ini tuh enak. Kalau ada yang rusak ya udah nggak bisa di-spuring, kita harus benerin dulu, enaknya gitu. Nanti baru balik lagi di situ, cuma kita dikasih catatan doang, dikasih catatan misalkan harus ganti ini, malah lebih enak. Kita tinggal bawa ke bengkel, nah ganti ininya. Udah gitu ya udah balik lagi ke tukang spuring, baru dikerjakan. Enaknya tuh kayak gitu cuy kalau di SPD ban, pengalaman gue ya. Nah, jadi balik lagi, intinya di sini kita mau perbaikan rek setirnya. Kita lihat estimasi perbaikan rek setir ini biayanya berapa, terus pengerjaannya berapa lama. Nanti kita bakal ceritain semuanya, kita bakal spill semua termasuk biayanya ya. Dan gue ngebengkelnya seperti biasa di Oki Motor nih kalau di Bekasi ya. Nah, oke, nanti kita bikin sedetail mungkin. Gue baru nyampe nih di bengkelnya tuh, Oki Motor. Ini lagi proses bongkar ban. Sebenarnya bannya udah dibongkar nih, cuman tinggal ngelepas itu tuh si rek setirnya. Cuman kan di bengkel bubutnya nih masih antri juga, masih rame. Jadi dan di sini juga di bengkelnya sendiri masih pada sibuk banget karena bengkel ini tuh nggak pernah sepi cuy. Ini Honda Freed yang tadi gue bilang, dan di sini ramai banget tuh. Ada Kijang juga, dan di sini ada wagon nih guys. Anjay, bahan nih menarik banget sebenarnya nih kalau buat dibangun. Wagon kondisinya kayak gini nih, Chevrolet. Nah, Chevrolet naon ya teh Bang? Kapalnya Mang? Loop. Hah? Loop. Oh, jadi ini wagon Chevrolet Loop. Cuman bahan banget nih, hancur banget kondisinya cuy. Tuh. Kaintip interiornya. Kayak gini, waduh kacau banget sih. Berantakan banget nih. Bahan pisan euy. Tapi ini kalau ada modal banyak mah bakalan ganteng nih mobil nih. Wagon. Oke, jadi balik lagi ke si Honda Freed tadi. Nah, jadi ini tinggal ngelepas aja nih, ngelepas rek setirnya, nanti bawa ke tukang bubut dan mungkin selesai. Nah, di sini gue juga masih nungguin kondisinya tuh udah kayak gini cuy. Dan di sini masih melayani dulu pasien lain. Di sana juga ada Kijang. Tahu Kijang apa tuh? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini lagi proses pembongkaran. Nah, karena ngelepas rek setir tuh bukan hal yang mudahnya, Mang. Modal. Cah, ceki mamang ge. Setengah modar apa kumaha? Setengah modal. Setengah modar. Nah, jadi guys, karena proses bongkar rek setir tuh benar-benar sulit. Jadi itu kan lu bayangin aja nih cuy. Ini tuh turun semua nanti. Satu gelondong, betul. Satu gelondong ke sono. Ya Mang? Iya betul. Soalnya kita lain pertama kali saya ka dieu teh geus nurunkeun rek setir All New Corolla 2 kali. Terus naon deui Mang? Yaris. Terus ayeuna Honda Freed ini Honda Dut. Nah, ini sekarang Honda Freed turun rek setir juga kan. Jadi gue udah beberapa kali sama si bapak yang ganteng satu ini yang punya wilayah Bantar Kalong. Naon sih Bang? Oke lah, kita tunggu aja proses pembongkaran, nanti kita lihat kalau udah turun ya. Dan dari sini tuh belum cukup sampai di situ aja boy. Jadi setelah turun ini si Mamang tuh bawa lagi ke tukang bubut untuk pengepresan apa naon sih Mang di ditu teh, di bubut teh.
Oh, bikin bos kit. Nah, oh bos tir. Jadi di sana tuh dibikin bos tirnya lagi cuy. Jadi buat ya itu biar nggak oblak-oblak lagi tuh, biar nggak bunyi-bunyi. Jadi nanti di tukang bubutnya tuh dibikin bos tirnya lagi biar kenceng lagi. Nah, jadi penyesuaian lagi lah nantinya di sana katanya. Biar rapet lagi kayak perawan kumaha mah. Janda pirang. Janda pirang mungkin sih itu ada disorot apa aing. Janda pirang. Nah, jadi gitulah nanti. Anjir. Tahu kan? Mobil kita sampai dirusak kayak gini, boy. Jadi proses pelepasannya tuh hese cenah lain. Ai hese mah berarti masih bisa. Kalau udah berkata sulit baru itu nggak bisa. Masih hese cenah berarti hese mah masih bisa diakalin. Kalau dia udah bilang sulit baru Nah, jadi inilah penampakan rekstirnya tuh, buset. Lo bayangin aja pantesan segelondong kayak gini, cuy. Tuh. The best banget memang perjuangan nih. Melepas montir senior dilawan. Nah, kondisinya geus kacau balau. Jadi Berkembang ya? kayak gini ya. Iya, kalau power steering elektrik teh ini kan mah power steering elektrik tanpa pompa-pompa. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Jadi ini proses pemasangan tadi udah di tukang bubut lama banget si Mamang karunya rame meureun ya Mang tukang bubutnya. Jadi tadi rame jadi lama banget di tukang bubutnya. Nah sekarang udah proses pemasangan nih. Jadi tadi yang dibikin apa bos as setir di sini nih, posisinya yang di sini nih. Jadi posisinya tuh ada di sini, tapi sekarang udah ketutup sih, jadi nggak kelihatan. Nah pokoknya tadi yang di tukang bubutnya tuh mengerjakan ini nih, bos astir. Nah sekarang udah proses pemasangan lagi, nanti pasang lagi ke sini, cus. Nah jadi kelar dah. Cuman ini lumayan juga karena nanti ngolong-ngolongnya tuh yang susah cuy, jadi repot banget tuh kalau udah urusan ngolong-mengolong. Nah jadi mungkin ya beberapa menit lagi ya. Sekarang aja udah jam 4 gue dari siang di sini nih. Lama banget proses kayak gini tuh memang. Apalagi ke sini kita harus pergi lagi ke tukang bubut. Nah tukang bubut ngantri katanya tadi banyak banget pasiennya. Nah jadi ya kita harus sabar-sabar lah. Di sini prosesnya mungkin beberapa saat lagi lah ya. Mungkin sebentar lagi bakal kelar. Nanti gue pulang dan ini cuaca udah mendung juga. Dan di sini aduh ada idaman gue nih mobilnya, anjay. Di sini ada Corolla Altis nih gen berapa ya? Gen 2 nih kalau nggak salah mungkin ya. Di sini aduh fitmentnya tuh enak banget cuy. Coba lihat. Waduh gila. Keren banget sih ini Corolla Altis. Nih coba tebak ini gen berapa nih? Gen 2 sih kayaknya. Keren banget dah pokoknya. So jadi nanti gue lanjut lagi kalau prosesnya udah mau kelar ya. Kalau prosesnya udah kelar. Oke, see you. So jadi ini udah sore, gue seharian di sini dan lapar banget perut gue. Nah, jadi di sini tuh cuman minusnya bengkel di sini tuh aduh jauh kemana-mana cuy. Jadi jauh ke warung, jauh ke tempat makan, jadi jauh ke warung nasi gitulah. Pokoknya jauh kemana-mana. Minusnya tuh di situ doang. Nah gue aja barusan ya gue
GoFood ya, nih udah baru datang. Gue bayangin aja gue nggak minum, nggak makan coba dari sini seharian. Aduh, ya udahlah. Jadi kita makan dulu ya. Oke, kembali lagi. Nah, jadi kita lanjut lagi nih videonya yang tadi. Pemasangan sudah beres barusan. Ini udah sore banget, sudah jam 5 cuy. Gue seharian di sini dan ini cuaca juga hujan. Nah, jadi aduh, ada telepon lagi. Ntar dulu, Oke, lanjut. Barusan sorry ada gangguan, ada telepon. Nah, jadi ini baru beres. Terus gue ini lagi tes dulu, dicoba muter dulu di sini. Harusnya sih ke jalan yang jelek ya untuk ngetesnya masalah bunyinya. Tapi tadi juga sebenarnya di jalan yang rata juga memang udah bunyi. Kalau memang si rekstirnya rusak atau ada kendala di rekstir ya. Nah, untuk saat ini udah senyap kembali nih guys. Jadi mobilnya udah senyap kembali nih, udah senyap lagi, udah nggak ada bunyi-bunyi aneh lagi, udah enak lagi nih, udah adem ayem lagi, udah nggak ada bunyi kretek lagi nih, digoyang-goyang, di belok-belok. Sebenarnya tadi juga nggak perlu belok aja udah bunyi. Sebenarnya kendala rekstir, ya Allah ada telepon lagi. Kendala rekstir rusak tuh bukan perkara di belok, lurus juga tetap bunyi. Kalau yang belok tuh biasanya kayak malah ini ball join itu baru bunyi-bunyi. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini aja ya. Thank you. Jadi mobilnya udah aman sentosa nih, udah beres kelar. Gue juga nanti gue spill sih biayanya ya.